Bab 25, kamu terlihat baik untukku, Pak Tua. Kecepatan terbang seorang ahli pengadilan ilahi cepat, tapi itu masih jauh lebih lambat dari tunggangan terbang. Apalagi butuh tenaga bagi seorang kultivator untuk terbang. Untuk menang melawan tunggangan terbang, seseorang harus menggunakan kemampuan ilahi seperti pengejaran jiwa. Tapi, kemampuan divine ini biasanya menghabiskan lebih banyak energi, jadi tidak cocok untuk bepergian. Yuan Er kecil melompat ke Wizard dengan ketakutan, tetapi dia langsung kagum dengan bulu lembut dan tanduk yang tampak bersinar. Tunggangannya bermacam-macam. Binatang buas biasa cenderung lambat dan lebih cocok untuk menarik barang. Di sisi lain, tunggangan unggul biasanya hanya ada di keluarga kaya dan berkuasa, dan sisanya tunggangan epik dan legendaris. Bagi kebanyakan pembudidaya, menangkap dan menjinakkan tunggangan legendaris seperti Wizard sudah dianggap pencapaian yang menakjubkan, apalagi menungganginya. Ada pepatah di dunia kultivasi. Jika Anda tidak memiliki tunggangan legendaris saat lahir, Anda tidak akan memilikinya selama sisa hidup Anda. Tentu saja, itu hanya lelucon tentang sulitnya mendapatkan tunggangan legendaris. Duduklah sebentar. Luyo mengangkat lengan kanannya dan melingkarkannya di bahu Little Yuan Er. Wizard berseru nyaring, yang menggema di seluruh gunung pengadilan emas, menyebarkan burung dan binatang buas. Kemudian, ia melompat ke udara dan terbang menuju Anyang sambil menginjak awan keberuntungan. 2 jam kemudian, Luyo mengendalikan Wizard untuk turun perlahan di atas hutan dekat pinggiran Anyang. Yuan Er kecil terkejut, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mendarat. Kita sudah sampai. Luyo melirik kota dan melompat dari Wizard. Dia cukup bisa bergerak dengan bebas sekarang. Yuan Er kecil, dia memanggil ketika dia melihat Yuan Er kecil masih duduk dengan linglung. Kata-kata itu akhirnya membangunkannya. Mas Master, kemudian, dia melompat dari Wizard dan berkata, aku tidak bermaksud begitu, tapi Wizard terlalu indah. Cantik? Sepertinya gadis-gadis di seluruh dunia melihat sesuatu dari sudut yang sama. Ya, saya belum pernah melihat gunung yang begitu indah sebelumnya. Kita telah tiba. Aku harus menyingkirkan tunggangannya sebelum menarik perhatian yang tidak diinginkan. Juga, pakaian dan auramu istimewa, jadi kamu perlu sedikit ganti. Meskipun Little Yuan Er tidak setenar kakak laki-laki dan perempuan seniornya di dunia kultivasi, dia dikenal oleh beberapa orang. Karena mereka akan menyelidiki penculikan keluarga Qi, dia secara alami harus menyembunyikan identitasnya. Saya mengerti, Guru. Dia segera menyembunyikan auranya, seperti tuannya. Setelah itu, mereka berjalan ke rumah pertanian terdekat dan berganti pakaian dengan orang biasa. Itu membuat mereka terlihat seperti sepasang kakek dan cucu. Hehe. Tuan, kamu lebih terlihat seperti petani sekarang. Little Yuan Er menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa. Tidak masalah, Luyo melambai dan berkata. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi sepasang kakek dan cucu. Saya mengerti, Guru. Apa? Kakek-kakek? Yuan Er kecil merasa canggung harus memanggil tuannya, kakek, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi lucu dan terus memanggilnya seperti itu. Luyo agak tidak bisa berkata-kata pada awalnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 28 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia merasa agak malu disebut kakek. Tapi, dia segera terbiasa dan lambat laun tidak merasakan apa-apa. Untungnya saya memiliki sistem yang membuat saya tumbuh lebih muda. Kalau tidak, saya lebih suka tidak melakukan perjalanan ke dimensi ini. Setelah memasuki kota, Luyo dan Little Yuan Er melihat sekeliling. Jalanan Anyang cukup ramai, dipenuhi pemain sulap, pendongeng, dan kios yang menjual segala macam barang. Saya tidak menyangka Anyang begitu makmur, Luyo memuji. Hehe. Kakek, ini menyenangkan sekali. Yuan Er kecil melompat melewati kerumunan dan mengambil sebatang hau berlapis gula dari sebuah kios sebelum melompat pergi. Hei, gadis kecil, kamu belum membayarku uang, teriak penjual saat dia bergegas ke arahnya. Yuan Er kecil berbalik dan menggeram, pergi. Ini adalah berkatmu bahwa aku mencoba kakimu. Jika kamu membuat suara lain, aku akan merobek mulutmu. Itu membuat vendor takut. Dia belum pernah melihat gadis kecil yang begitu galak sebelumnya. Yuan Er. Ah. Kakek, dalam sekejap mata, Yuan Er kecil berubah menjadi gadis yang lembut. Bayar dia. Tapi kakek, dia begitu galak. Aku mendengarkanmu dan tidak pernah mengalahkannya karena itu.
Yuan Er kecil mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia telah dianiaya. Luyo menggelengkan kepalanya. Dia menganggap bahwa murid-murid jahat ini pasti terbiasa merampok barang dari orang lain. Jadi mereka bahkan tidak tahu prinsip dasar memperlakukan dan berurusan dengan orang lain sekarang. Yah, aku harus mengajari mereka perlahan. Jika semua orang merampok barang-barang dari orang lain seperti Anda, siapa yang mau membuat kulit manis lagi? Oh! Little Yuan Er tidak punya pilihan selain membayar vendor. Ding! Kamu telah mendisiplinkan Yuan Er kecil dan diberi hadiah 100 poin prestasi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat sekelompok anak muda berkerumun di depan. Luyo menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Pergi dan lihatlah." "Segera, kakek." Yuan Er kecil sangat menikmati keramaian, jadi dia segera melompat. Namun, itu terlalu ramai baginya untuk masuk melalui orang-orang, jadi dia menginjak kakinya dengan marah, menghancurkan tanah dan membuat lubang di dalamnya. "Minggir!" Takut dengan sikap galaknya, pria di kedua sisi mundur selangkah. "Ahli badi tempering. Dia membuat lubang di tanah. Dia pasti setidaknya ahli badi tempering tingkat 5. Surga. Dia hanya seorang gadis kecil. Kenapa dia begitu kuat?" Kerumunan berpisah di tengah, memberinya jalan masuk. Luyo menggelengkan kepalanya dengan ringan saat melihat itu. Tampaknya temperamen Yuan kecil jauh lebih kejam daripada saat dia di gunung. Tidak heran jika sekelompok murid yang jahat selalu ingin meninggalkan Gunung Pengadilan Emas untuk melaksanakan tugas, karena lebih bebas dan lebih nyaman untuk keluar daripada tinggal di gunung. Saat kerumunan itu berpisah, Yuan Er kecil melihat apa yang menarik begitu banyak orang. Ada sebuah meja dengan 3 pria duduk di belakangnya, masing-masing memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya. Pria berjanggut di tengah melirik Yuan Er kecil saat dia mengangguk setuju dan berkata, "Tidak buruk. Gadis kecil. Apakah kamu datang ke sini untuk bergabung dengan sekte kami juga?" "Apa? Kamu memiliki fondasi yang luar biasa. Dan tendangan barusan menunjukkan bahwa basis kultivasi kamu setidaknya berada di tingkat kelima dari ranah badi tempering. Nah, daftarkan dirimu. Mulai hari ini, kamu akan menjadi anggota Azure Dragon Asosiasi Divisi Anyang," kata pria itu. "Kapan aku bilang aku ingin bergabung dengan asosiasi naga busukmu?" Yuan Er kecil merasa bingung. "Kamu berani, gadis kecil? Beraninya kamu menghina Azure Dragon Association?" Yuan Er kecil bangkit sebelum mengangkat satu kaki dan menginjak meja, menghancurkannya dalam sekejap. "Apa Azure Dragon Association? Apa yang kamu lakukan di sini? Katakan padaku sekarang, kakekku sedang menunggu. Siapa gadis liar ini? Kamu di sini untuk mengacaukan segalanya, bukan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang asosiasi naga Azure?" Pria itu hendak menyerang ketika Luyo berjalan mendekat dan berkata, "Hentikan." Suaranya tidak keras, tapi bercampur dengan sedikit energi, dan bisa didengar dengan jelas oleh pria itu. "Menarik. Pak Tua, kamu ahli badi tempering tingkat ke-7 atau ke-8? Pria itu menatap Luyo dengan rasa ingin tahu. Luyo tidak memedulikannya dan berkata, "Yuan Er, kamu dapat membuat asosiasi naga Azure di Anyang membantu penyelidikan." Mata Yuan kecil berbinar. "Saya mengerti, kakek." Kemudian, dia berbalik saat dia mengganti senyumnya dengan ekspresi galak dan berkata, "Beberapa dari kalian, kemarilah." "Hah? Aku yakin gadis liar ini tidak tahu bahwa Azure Dragon Association didukung oleh Sekte Nether." "Apa? Sekte Nether?" Itu membuat Yuan kecil berhenti sejenak dan dia berbalik untuk melihat tuannya. Pemimpin sekte dari Sekte Nether adalah kakak senior tertuanya. Jadi, dia terus mengintip dengan gugup pada tuannya karena takut dia akan marah. "Apakah kamu takut sekarang?" Luyo sedikit mengernyit saat dia berbalik untuk melihat pria itu dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan asosiasi naga Azure didukung oleh Sekte Nether?" "Persis. Orang tua, kamu terlihat baik padaku. Bergabunglah dengan kami dan jadilah juru masak. Kamu akan makan dan minum dengan baik, dan asosiasi naga Azure akan melindungi kamu."